Minimal kata mereka, minimal Ustaz, kasih kisi-kisi. Kasih kisi-kisi aja. Ustaz milih siapa? Itu intinya kan. Bagaimana pandangan ulama termasuk Ustadz sendiri, saya bukan ulama ya, sendiri dalam menentukan capres yang baik berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan fatwa ulama. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam memilih pemimpin ada cara yang sudah ditunjuki oleh salafus saleh. Yang pertama dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu dengan menunjuk langsung pemimpin yang ada sebelum lengser, menunjuk kepada orang yang menurut dia lebih tepat untuk memimpin setelahnya. Abu Bakar memilih radhiyallahu anhu memilih Umar bin Khattab. Ini cara yang pertama untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan perbuatan para salafus saleh. Dan cara yang pertama ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, cuma dengan isyarat. Beliau mengisyaratkan Abu Bakar As-Siddiq lah radhiyallahu anhu lah yang menjadi pemimpin setelah beliau. Makanya setelah itu para sahabat Nabi, meskipun setelahnya itu ada sedikit perselisihan, tetapi akhirnya mereka bersepakat bahwa yang menjadi khalifatul Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah SAW wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan banyaknya isyarat, seperti menjadi imam ketika Rasulullah SAW sakit, menjadi pemimpin haji saat Rasulullah SAW beliau tidak berhaji, kemudian menjadi pemimpin perang, dan seterusnya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, melalui ahlul halli wal aqd. Orang-orang yang istimewa dikumpulkan. Kemudian di antara mereka memilih salah satu untuk menjadi pemimpin. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mau lengser. Ada 6 orang. Dari 6 orang tersebut terpilihlah Utsman bin Affan. Ya. Nah, ini 2 cara yang disyariatkan dan dicontohkan oleh para salafus saleh. Kemudian ada cara yang ketiga, tetapi ini tidak disyariatkan. Tetapi jika istatabbal amn, jika terjadi setelahnya stabilitas keamanan nasional, maka pada saat itu ditaati. Apa itu? Pemberontakan. Pemberontakan atau pengambilan kekuasaan dengan paksa. Ini asal hukumnya tidak boleh, dosa besar. Kecuali dengan syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah pemimpinnya kafir. Pemimpinnya tidak membiarkan kaum muslimin sholat. Pemimpinnya tidak sholat. Dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, la ma'aqamu fikumus salah. Tidak boleh memberontak selama mereka membiarkan kalian sholat. Dalam riwayat yang lain, la ma sallau. Tidak, selama mereka sholat. Tidak boleh memberontak. Berarti pemahaman baliknya, kalau mereka sholat, membiarkan kaum muslimin sholat, dan sholat adalah syiar Islam yang paling besar, maka pada saat itu dia boleh memberontak. Dalam riwayat yang lain, illa antara kufran buahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalian melihat pemimpin kalian itu kafir nyata, jelas tidak ada keraguan di dalamnya, baru boleh memberontak. Itu pun dilihat. Kalau memberontak mendatangkan keburukan lebih besar, tidak boleh memberontak. Dan itu yang terjadi sekarang. Suriah, Libanon, Yordania, Libya, ya, dan seterusnya. Tunisia. Yang ada kehancuran setelah. Dan tidak pernah ada, sejarah tidak pernah bohong, tidak pernah ada sepanjang sejarah hidup manusia, pemberontakan mendatangkan kebaikan lebih banyak daripada sebelum pemberontakan. Yang ada adalah keburukan. Taib. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati Allah, sesudah kita itu pahami, maka berarti selain 3 ini bukan dari syariat Islam. Termasuk di dalamnya memilih pemimpin dengan cara banyaknya yang bersuara.
Itu bukan dari syariat Islam. Ya. Tetapi, nah ini, ketika kita dihadapkan dalam sebuah situasi, keadaan yang kita hidup di dalamnya, kemudian kalau suara kita tidak digunakan, maka orang-orang yang buruk akan memimpin. Maka pada saat itu dipersilahkan untuk mengambil posisi, menggunakan suara, agar orang-orang baik memimpin. Dan ini digunakan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Karena kita dalam sebuah negara yang sistemnya sekarang seperti itu. Jika tidak digunakan suara kita, maka akan dipimpin oleh orang-orang yang buruk. Maka gunakanlah suara tersebut. Baik. Itu tentang pemilihan. Sekarang apa saja Ustadz, Ustadz milih siapa? Itu intinya kan. Ya. Maka jawabannya ini sama ketika kemarin pekan yang lalu saya ke Jabodetabek juga gitu. Pokoknya kalau pembicaraan khusus dalam kamar duduk Ustadz di situ, ramai. Pasti nanya tentang pemilu. Minimal kata mereka, minimal Ustadz, kasih kisi-kisi. Kasih kisi-kisi aja. Maka yang pertama laki-laki. Kenapa? Karena dia mimpin sholat. Ya, karena dia mimpin sholat. Kemudian yang kedua, dia amanah. Sebagaimana perempuan muslim, perempuan anak Nabi, wa ila Madinah akhahum Saleh, anak Nabi Saleh yang ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beliau berkata kepada bapaknya Saleh, ya abati ista'jirhu fa inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai bapakku, itu Musa alaihissalam, jadikan sebagai pekerja. Sungguhnya engkau, orang yang paling baik engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan amanah. Nah, saya katakan, pertama tentunya muslim, kemudian laki-laki, kemudian setelah itu amanah, kemudian kuat. Kuat di sini ilmu, ya, terutama ilmu agama, kemudian juga kuat fisik. Nah itulah 4 itu.